PowerPoint sudah terlihat? PowerPoint-nya sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Sudah gede. Sudah gede. Baik, sebelumnya selamat pagi semuanya kepada yang terhormat Ibu Kemala dan teman-teman semua yang berbahagia. Di pagi hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Total Quality Management in Healthcare. Nah, di sini untuk anggota kelompoknya ada Cecilia, kemudian Firdawati, saya sendiri Igede Eka Widayana, Kartika Agustini, dan Tania Aprianti. Di mana dalam presentasi ini nanti kita akan 5 orang akan presentasi bergantian. Untuk yang pertama presentasi, saya persilahkan kepada Cecilia, dipersilahkan. Baik, terima kasih Gede. Saya akan menyampaikan dari awal pendahuluan dulu. Jadi, pendahuluannya ini adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat sehari-hari, maka semakin meningkat pula tuntutan masyarakat akan kualitas kesehatan pada rumah sakit. Rumah sakit dijadikan tumpuan sistem rujukan medis, khususnya dalam masalah penyembuhan dan pemulihan kesehatan perorangan. Tuntutan masyarakat saat ini adalah pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan nyaman yang pada akhirnya dapat memberikan kepuasan pada hasil perawatan sesuai dengan penyakit yang dideritanya. Rumah sakit dengan kualitas yang baik akan sangat tergantung pada sumber daya yang ada di rumah sakit seperti kualitas pelayanan dokter, perawat, staf, dan karyawan, serta fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia. Belum optimalnya penerapan TQM merupakan tantangan bagi pemimpin rumah sakit dan karyawan rumah sakit umum. Next. Kemudian yang akan kami bahas pada sesi ini adalah fokus pada kualitas, building blocks quality management, mengukur kinerja, evaluasi kinerja, dan peningkatan yang berkelanjutan. Kemudian yang pertama, fokus pada kualitas. Ada 6 dimensi yang perlu ditingkatkan, di mana kualitas itu sendiri adalah penilaian dari produk atau jasa. Kualitas ini sendiri memenuhi atau melampaui harapan pelanggan dan bersifat dinamis. Ketika membeli barang, kita mengharapkan memperoleh nilai yang baik dengan maksud tidak ada bagian yang rusak ataupun hilang saat membuka bungkus dari barang tersebut. Dan 6 dimensi yang perlu ditingkatkan ini ada keamanan, kesetaraan, efektivitas, efisiensi, ketepatan waktu, dan berpusat pada pasien. Di mana keamanan itu artinya perawatan yang dimaksud ini harus untuk membantu pasien yang tidak boleh membahayakan pasien. Kemudian untuk efektivitas sendiri itu yang berarti perawatan harus didasarkan pada pengetahuan ilmiah dan diberikan kepada pasien yang dapat memperoleh agar dapat memperoleh manfaat. Untuk berpusat pada pasien artinya adalah perawatan harus menghormati dan responsif kepada pasien. Dan ketepatan waktu perawatan harus diberikan segera pada saat pasien membutuhkan. Efisien, limbah termasuk peralatan persediaan dan energi harus dihindari. Kesetaraan perawatan terbaik harus diberikan kepada semua orang tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, ataupun status keuangan. Next. Building blocks quality management untuk mencapai kepuasan pelanggan yang masih maksimal dalam pelayanan kesehatan direkomendasikan untuk menghilangkan rekomendasi berlebihan, penggunaan yang kekurangan, dan pelayanan kegunaan, di mana artinya penggunaan yang berlebihan itu biasanya terjadi ketika suatu layanan diberikan meskipun layanan tersebut tidak membantu pasien. Misalnya meresepkan antibiotik yang seharusnya antibiotik itu tidak diperlukan tetapi diresepkan. Lalu untuk penggunaan yang kurang itu terjadi ketika layanan yang akan bermanfaat secara medis bagi pasien malah tidak diberikan. Misalnya tes diagnosis yang diperlukan tapi tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut. Dan penyalahgunaan pelayanan itu terjadi ketika suatu pelayanan tidak dilakukan dengan benar, misalnya mengoperasi bagian tubuh pasien yang salah. Next, building blocks quality management ini ada tiga ini unsur ya, ada pengukuran, assessment, dan improvement, di mana manajemen kualitas melibatkan di mana hal-hal ini dilakukan hampir setiap hari. Dan ketiganya ini, kegiatan ini terkait dengan erat. Namun, siklus manajemen mutu tidak berakhir pada titik ini. Kinerja terus dievaluasi melalui pengukuran kinerja. Dan Joseph Juran menggabungkan ilmu kualitas dengan aplikasi praktisnya menyediakan kerangka kerja untuk menghubungkan keuangan dan manajemen. Komponen ini ada trilogi kualitas Juran, di mana itu quality planning, quality improvement, dan quality control.
Yang quality planning sendiri itu adalah menentukan pelanggan dan bagaimana memenuhi kebutuhan mereka. Quality control itu adalah menjaga proses agar bekerja dengan baik. Kemudian quality improvement sendiri adalah belajar mengoptimalkan dan memperbaiki dan mengadaptasi dari kegiatan itu sendiri. Oke, selanjutnya untuk mengukur kinerja. Jadi pengukuran itu apa sebenarnya? Pengukuran itu adalah titik awal dari semua aktivitas manajemen mutu. Nah, pengukuran ini digunakan oleh suatu organisasi untuk menentukan bagaimana kinerjanya. Kalau misalnya nanti kinerjanya bisa diterima, maka akan terus dilakukan pengukuran. Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa tidak adanya perburukan atau penurunan kinerja. Tapi kalau nanti pada suatu saat kinerjanya itu tidak dapat diterima, maka organisasi itu akan melakukan perbaikan, di mana pada perbaikan ini dilakukan suatu perubahan proses. Seperti yang terjadi pada gambar ini, yang pertama kita lakukan pengukuran, kemudian dilakukan penilaian, kalau misalnya diterima, maka akan dilakukan pengukuran secara berulang. Tapi kalau misalnya tidak diterima, maka akan dilakukan perubahan, berupa peningkatan, atau perubahan proses. Kemudian yang kedua, mengenai karakteristik pengukuran, jadi pengukuran itu memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya adalah ukuran kinerja itu harus akurat. Nah, maksudnya itu apa? Yang pertama itu ukuran harus disajikan atau dinyatakan dalam presentase, itu biasanya lebih berguna daripada ukuran dinyatakan dalam angka yang absolut. Jadi kebanyakan ukuran kinerja itu dipresentasikan dalam bentuk presentase. Kemudian yang kedua adalah ukuran kinerja itu harus bermanfaat. Yang ketiga, ukuran kinerja itu harus mudah diinterpretasikan. Dan yang keempat, ukuran kinerja itu harus dilaporkan secara seragam. Nah, untuk yang akurat itu sendiri, akurat itu berarti berkaitan dengan kebenaran angka. Contohnya, misalnya pasien masuk ke UGD, kemudian atau ke rawat jalan, itu kan harus dicatat dengan tepat. Jam berapa waktu pasien masuknya pada lembar pendaftaran. Tujuannya untuk apa? Nanti untuk balik ke mutu. Jadi di rumah sakit itu ada yang namanya indikator mutu rumah sakit, yang beberapa indikatornya itu menyangkut masalah mutu. Contohnya yang pertama tentang waktu tunggu pasien rawat jalan. Jadi pencatatan pasien pada saat dia masuk ke ruang tunggu poli itu harus dicatat, dan maksimal waktu tunggunya adalah 60 menit. Jika nanti lebih dari 60 menit, itu akan mempengaruhi mutu daripada suatu rumah sakit tersebut. Itu yang dimaksud dengan ukuran kinerja yang harus akurat. Kemudian yang kedua, ukuran kinerja harus bermanfaat. Jadi informasi pengukuran ini harus memberitahu ke orang-orang bahwa hal-hal yang ingin mereka ketahui itu harus tercatat di pengukuran itu gitu. Seperti contohnya informasi daripada demografis pasien, seperti usia, alamat, dan lain-lainnya. Kemudian ukuran kinerja itu harus mudah diinterpretasikan. Jadi balik ke tujuan pengukuran tadi, bahwa salah satunya adalah untuk memberikan informasi. Nah, jadi tentu informasinya itu harus jelas. Tidak untuk membuat orang memilah-milah banyak data untuk menemukan apa yang ingin mereka ketahui. Kemudian yang selanjutnya adalah ukuran kinerja harus dilaporkan secara seragam, di mana untuk membuat perbandingan dan hasil satu periode ke periode lain. Contohnya, untuk tadi indikator mutu rawat jalan, berapa menit pasiennya untuk menunggu di rawat jalan. Nanti dibandingkan dari tahun 2018, 2019, 2020, ada nggak peningkatan daripada indikator mutunya itu. Makanya harus seragam biar bisa dibandingkan antara tiap tahun ke tahun. Yang selanjutnya adalah untuk memilih kinerja. Jadi memilih kinerja ini ada dua. Yang pertama, kita harus melakukan pengukuran kinerja terlebih dahulu. Nah, setelah kita melakukan pengukuran kinerja, kita menentukan apa prioritas pengukurannya. Dan selanjutnya adalah membangun tindakan. Jadi membangun tindakan ini adalah pembuatan ukuran kinerja harus mengikuti 3 langkah untuk memastikan masing-masing agar menghasilkan informasi yang akurat, berguna, mudah ditafsirkan, dan dilaporkan secara konsisten. Jadi ada 3. Yang pertama ada identifikasi topik yang menarik atau diinginkan. Jadi yang pertama itu menentukan apa yang ingin diketahui. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan ukuran. Ya, setelah pertanyaan kinerja telah teridentifikasi, maka selanjutnya adalah tentukan ukurannya yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut, baik berupa persentase ataupun dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah merancang sistem pendataan, di mana sumber data yang andal dikatakan di sini adalah sumber yang secara konsisten berisi informasi yang benar atau diperlukan untuk membuat ukuran kinerja. Tapi yang perlu jadi catatan adalah
sumber data yang andal belum tentu valid. Contohnya kalau misalnya dijelaskan pada buku itu pada saat penimbangan berat badan pasien. Jadi perawat mungkin secara konsisten mendokumentasikan berat badan pasien, tapi kalau misalnya kondisi timbangannya itu sendiri belum dikalibrasi atau tidak berfungsi, maka data yang dihasilkan pada saat penimbangan pasien itu dinyatakan tidak valid. Jadi beda antara sumber data yang andal dan valid. Jadi yang andal belum tentu valid, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firdawati, saya persilakan. Baik, terima kasih Gede. Langkah selanjutnya antara identifikasi topik yang diinginkan. Langkah pertama untuk menyusun ukuran kinerja adalah menentukan apa yang ingin diketahui. Pertimbangkan hanya satu fungsi, misalnya pengambilan foto ronsen pasien di bagian radiologi. Fungsi ini melibatkan beberapa langkah, antara lain dokter pasien memerintahkan pemeriksaan sinar X, selanjutnya Departemen Radiologi menjadwalkan ujian, lalu kemudian pasien mendaftar saat tiba di Departemen Radiologi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan X-ray, selanjutnya ahli radiologi akan menafsirkan sinar X, kemudian ahli radiologi memberitahu dokter pasien tentang hasil ronsennya tersebut. Next. Selanjutnya mengembangkan ukuran. Nah, setelah pertanyaan kinerja telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan ukuran yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Misalnya, manajer radiologi tadi memilih untuk menjawab pertanyaan tentang pelaporan hasil pemeriksaan sinar X yang tepat waktu kepada dokter pasien. Kebijakan departemen menyatakan bahwa hasilnya akan dikirim melalui telepon atau fax ke dokter pasien dalam waktu 48 jam setelah pemeriksaan mereka. Untuk mengubah pertanyaan menjadi ukuran kinerja, maka manajer memutuskan untuk menggunakan presentase hasil yang dikomunikasikan tadi kepada dokter dalam waktu 48 jam setelah penyelesaian pemeriksaan ronsen rawat jalan. Next. Selanjutnya merancang sistem pendataan. Untuk memastikan bahwa informasi kinerja yang berguna dan akurat dikumpulkan, sumber data yang andal dan valid harus diidentifikasi. Sumber data yang andal adalah sumber yang secara konsisten berisi informasi yang dibutuhkan untuk membuat ukuran kinerja. Sumber data yang valid adalah yang berisi informasi yang benar yang diperlukan untuk membuat ukuran kinerja. Berbagai database terkomputerisasi dan dokumen tulisan tangan seperti yang tercantum di bawah ini digunakan untuk mengumpulkan data untuk pembilang, penyebut, dan elemen lain yang diperlukan untuk menghitung ukuran. Next. Selanjutnya, evaluasi kinerja. Jadi penilaian kinerja merupakan bagian dari tahapan evaluasi manajemen mutu. Data pengukuran yang telah dikumpulkan harus dilaporkan dan dianalisis. Hasil pengukuran tersebut kemudian dibandingkan dengan ekspektasi kinerja untuk menilai kualitas perawatan pasien dan pelayanan kesehatan. Next. Dalam evaluasi kinerja terdapat poin-poin kegiatan, antara lain yang pertama penilaian dalam manajemen mutu. Jadi organisasi menilai apakah kinerjanya itu dapat diterima atau tidak. Selanjutnya menampilkan data, yaitu dengan memutuskan bagaimana informasi yang akan disajikan atau ditampilkan. Jadi formatnya bisa tabulasi, grafik, diagram, dan lain-lain. Selanjutnya format laporan snapshot atau cuplikan. Jadi laporan snapshot atau cuplikan ini memberikan informasi yang hanya mewakili suatu cuplikan waktu tertentu. Jadi dikumpulkan dalam periode waktu tertentu, diringkas dan kemudian dianalisis. Selanjutnya format laporan tren. Laporan tren ini merupakan laporan kinerja dari suatu interval waktu yang memberikan pemahaman kinerja dari waktu ke waktu. Kemudian bandingkan hasilnya dengan harapannya. Ukuran kinerja harus dikaitkan dengan tujuan atau harapan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang terakhir, kontrol proses statistik untuk menilai kinerjanya dan menyoroti variasi kinerja yang harus diselidiki. Next. Yang terakhir, pengembangan berkelanjutan. Merupakan tahap akhir dari manajemen mutu, terdiri dari peningkatan manajemen mutu dan langkah peningkatan kinerjanya. Adanya pembentukan tim proyek perbaikan untuk menilai kinerja serta prioritas perbaikan dapat menggunakan siklus PDSA, yaitu Plan, Do, Study, Action, sehingga perbaikan dapat berjalan dengan cepat. Next.
Oke, Selanjutnya, ya. selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh dua orang, yaitu Mbak Tania dan Mbak Kartika mengenai studi kasus yang kami ambil di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya, Lampung Tengah. Saya persilahkan kepada yang presentasi. Terima kasih, Gede. Jadi kita saat ini mengambil studi kasus tentang instalasi farmasi yang ada di Rumah Sakit Demang Sepulau Raya. Jadi ada indikator mutu pelayanan instalasi dari farmasi. Yang awalnya itu drug oriented, saat ini menjadi patient oriented. Menurut PMK RI nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang berorientasi pada keselamatan pasien, diperlukan suatu standar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kefarmasian. Di mana salah satu pusat review rumah sakit itu adalah instalasi farmasi. Jadi menjadi pusat pendapatan dari rumah sakit. Slide. Fokus pada kualitas. Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan oleh apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat untuk tujuan keselamatan pasien atau pasien safety, sehingga kualitas hidup pasien, quality of life-nya dapat terjamin. Pelayanan resep dimulai dari penerimaan resep, pemeriksaan ketersediaan, penyiapan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai termasuk peracikan obat. Lalu dilakukan pemeriksaan dan penyerahan disertai dengan pemberian informasi kepada pasien. Pada setiap tahap alur pelayanan resep dilakukan upaya pencegahan terjadinya kesalahan dalam pemberian obat atau medication error. Nah, indikator mutu pelayanan farmasi di area manajemen itu dapat dilihatnya dari ketersediaan obat, kecepatan pelayanan resep, obat expired atau rusak, dan kepuasan pelanggan. Untuk area klinik itu medication error, penggunaan obat high alert, penggunaan antibiotik, dan pasien outcome. Nah, contohnya adalah dari input indikator itu ada jumlah apoteker, berapa apoteker yang melayani yang melakukan pelayanan farmasi klinik. Lalu proses indikatornya adalah waktu tunggu resep obat itu jadi. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan untuk seorang apoteker menyelesaikan resep yang masuk ke bagian farmasi. Lalu outcome indikatornya adalah presentase dari obat kadaluarsa atau rusak. Dan outcome indikatornya adalah adverse drug event rate. Selanjutnya. Nah, dapat dilihat dari sini adalah waktu tunggu pelayanan. Waktu tunggu pelayanan ini dari obat jadi, judulnya adalah waktu tunggu pelayanan obat jadi. Dari definisi operasionalnya, waktu tunggu pelayanan obat jadi adalah tenggang waktu di mana pasien mulai menyerahkan resep sampai dengan menerima obat tersebut. Tujuannya adalah tergambarnya kecepatan dari pelayanan farmasi. Dimensi mutu, efektivitas, kesinambungan pelayanan, dan efisiensi. Dasar pemikirannya adalah standar pelayanan minimal rumah sakit. Numeratornya jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan obat jadi pasien yang disurvei dalam 1 hari. Denumeratornya jumlah pasien yang disurvei dalam hari tersebut. Dari metodologi pengumpulan datanya adalah merupakan sensus harian. Cakupan datanya dari rekam medis pasien, laporan harian instalasi farmasi. Frekuensi pengumpulan data itu bersifat harian dan analisis data dilakukan 3 bulan sekali. Untuk metodologi analisis data menggunakan line chart, sumber datanya adalah instalasi farmasi. Dari standarnya sampai obat itu ini diterima adalah kurang dari 30 menit. Penanggung jawab pengumpul data adalah kepala instalasi farmasi. Publikasi data ini akan disampaikan saat rapat internal dengan tim. Jadi ada persyaratan dari indikator mutu, yaitu waktu tunggu obat jadi itu adalah kurang dari 30 menit. Dan jika obat racikan adalah kurang dari 60 menit. Nah, di sini yang menjadi salah satu kekurangan dari rumah sakit adalah adanya ruang tunggu yang kurang nyaman bagi pasien.
Selanjutnya saya persilakan untuk Kak Kartika untuk mempresentasikan untuk hasil evaluasi. Baik, terima kasih Gede dan Tania. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil evaluasi. Kalau sebelumnya itu kan sudah ditampilkan indikator-indikator mutu yang kami angkat di sini, kami lebih menyoroti ke kepuasan pelanggan, di mana salah satu indikator yang kita gunakan adalah waktu tunggu pelayanan, karena kalau yang lainnya itu lebih ke internal dari instalasi farmasi sendiri. Nah, dari hasil evaluasi di sini kami mengangkat beberapa hal yang dianggap mempengaruhi terhadap waktu tunggu pelayanan. Yang pertama ini adalah sumber daya manusia. Jadi untuk di apotek kawat jalan, untuk mutu pelayanan yang bersangkutan dengan waktu tunggu ini hanya dilakukan di apotek kawat jalan. Sedangkan kalau untuk apotek kawat inap itu nanti dia ada perhitungannya sendiri. Nah, kita lihat di apotek kawat jalan ini saat ini di instalasi farmasi Rumah Sakit Demang dijalankan oleh 4 orang. Jadi ada 2 apoteker, kemudian 1 orang tenaga teknis kefarmasian, 1 juru racik, dan 1 petugas administrasi dengan tugas yang berbeda masing-masing. Nah, secara keseluruhan petugas memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik dengan tugas masing-masing, karena masa kerjanya pun rata-rata sudah di atas 5 tahun. Kemudian dari segi keterampilan, ini peracikan baik bentuk kapsul, krim maupun puyer juga sudah mencukupi. Kemudian untuk pengetahuan, baik dari apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian, ini secara umum sudah mengetahui fungsi-fungsi obat yang ada di apotek kawat jalan, serta alternatif penggantinya apabila terjadi kekosongan pada obat yang diresepkan dokter. Kalau berdasarkan PMK yang tadi di awal disebutkan, itu standar untuk pelayanan rawat jalan, jadi satu apoteker itu dia menghandle untuk kurang lebih 50 pasien rawat jalan. Untuk saat ini, karena sedang ada penurunan, maka dengan jumlah apoteker 2 orang itu dinilai masih mencukupi. Tetapi pada saat normal, maksudnya di sini sebelum pandemi atau pada saat terjadi puncak-puncak pemeriksaan, misalnya seperti hari Senin dan juga hari Senin, Selasa, dan Kamis, itu biasanya pasien membludak di atas 100 ataupun 150. Di situ tentu saja jumlah apoteker yang bertugas dan tenaga teknis kefarmasian akan mempengaruhi waktu pelayanan. Next, Gede. Nah, kemudian yang kedua, dari hasil evaluasi ini yang mempengaruhi adalah jenis pasien. Jadi ada 2 jenis pasien yang dilayani di apotek kawat jalan. Yang pertama itu adalah pasien umum dan juga dengan jaminan. Jadi jaminan ini dia bisa BPJS, bisa Jampersal, bisa pasien PBI, atau bisa pasien asuransi lain. Nah, pada pelaksanaannya tidak dilakukan pemisahan resep pasien umum dan pasien dengan jaminan, sehingga waktu tunggu ini otomatis untuk kedua jenis pasien tersebut relatif sama. Dan ini pada akhirnya mempengaruhi kepuasan pasien umum, karena mereka merasa membayar untuk mendapatkan fasilitas lebih, tetapi pada saat pelaksanaannya itu masih tetap tercampur begitu. Next, Gede. Nah, kemudian yang ketiga di sini faktor yang mempengaruhi adalah jenis resep. Jadi dalam pelaksanaan itu ada resep obat jadi maupun resep racikan. Nah, keduanya itu tadi memiliki indikator mutu yang berbeda. Jadi resep obat itu kurang dari 30 menit, sedangkan untuk resep racikan itu kurang dari 60 menit. Sebetulnya untuk studi berdasarkan pengamatan di lapangan itu pelaksanaannya masih sesuai atau masih di dalam indikator mutu tersebut. Tetapi untuk resep obat racikan memang membutuhkan waktu lebih lama, karena biasanya ada perhitungan dosis, kemudian ada peracikannya, kemudian dikemas kembali sebelum obat diserahkan ke pasien. Nah, peresepan obat racikan ini yang diterima oleh apotek kawat jalan ini mayoritas berasal dari poliklinik anak, kulit, dan saraf. Kemudian juga untuk waktu tunggu, ini di sini salah satu yang mempengaruhi pasien itu mereka merasa sudah menunggu lama mulai dari pendaftaran, sehingga pada saat di instalasi farmasi itu kan sudah ke bagian akhirnya. Jadi mereka sebetulnya waktu tunggunya masih dalam batas indikator mutu, tapi karena mereka sudah merasa di rumah sakit dari pagi, akibatnya mereka merasa lama gitu kan. Jadi biasanya untuk pelayanan di instalasi farmasi ini pasien lebih cenderung merasa tidak sabar.
Next, Gede. Nah, selanjutnya sarana dan prasarana. Kalau dari segi sarana dan prasarana mendasar, ini sudah baik dan cukup, seperti tersedianya komputer untuk input data, kemudian juga peralatan-peralatan meracik, peralatan-peralatan untuk pelayanan, dispensing, gitu. Tapi masih banyak kendala yang ditemui di lapangan, seperti tidak adanya mesin etiket. Jadi di instalasi farmasi masih menggunakan plastik clip yang manual, gitu. Jadi ini mempengaruhi juga pada waktu pelayanan karena setiap petugasnya itu harus menulis untuk satu-satu plastik clip. Nah, kemudian penggunaan SIM rumah sakit. Untuk saat ini SIM rumah sakit ini sedang bermasalah. Terkadang juga jaringan internetnya sering error. Nah, tentu saja ini akan memperlambat proses pelayanan resep. Nah, kemudian stok obat-obatan yang sering kosong di distributor. Kita tahu semenjak ada COVID kemarin, karena banyak obat-obatan yang terkonsentrasi pada obat-obatan COVID, akibatnya banyak obat di luar COVID itu yang kendalanya adalah kosong distributor. Jadi karena mereka mungkin lebih memperhatikan stok obat-obat COVID. Nah, ini tentu saja mempengaruhi proses pelayanan, karena dengan adanya stok obat kosong, otomatis nanti pelayanan ini harus mengkonfirmasi ke dokter penulis resep. Nanti selanjutnya akan dijelaskan di penulisan resep dokter sebagai salah satu faktor yang juga memperlambat hasil indikator mutu. Nah, pertama, jika tulisan resep yang ditulis dokter tidak jelas atau tidak lengkap, maka otomatis petugas apotek harus menelpon dokter untuk mengkonfirmasi tulisan. Nah, berdasarkan hasil wawancara, jika resep yang ditulis dokter tidak jelas atau tidak lengkap, maka petugas farmasi akan menelpon dokter untuk konfirmasi, dan ini seringkali dilakukan mungkin karena pasiennya banyak atau mungkin juga ada yang terlewat. Jadi petugas farmasi itu harus mencari dokternya dulu. Kadang-kadang kalau misalnya tidak bisa ditelepon, otomatis petugas farmasi harus mendatangi ke poliklinik untuk menemui dokter yang bersangkutan. Nah, akibatnya waktu tunggu pun akan menjadi lebih lama karena harus ada konfirmasi dulu dari dokternya. Selain yang tidak terbaca, termasuk juga kekosongan obat tadi. Kalau misalnya obatnya kosong, otomatis apoteker akan mengkonfirmasi dulu ke dokter apakah obat tersebut akan diganti dan gantinya apa, jumlahnya berapa, cara pakainya berapa. Next. Nah, dari hasil pengamatan yang kami lakukan, ini kesimpulannya instalasi farmasi Rumah Sakit Demang Sekolah Raya menunjukkan bahwa indikator pelayanan yang menjadi keluhan pasien terutama adalah waktu pelayanan resep yang lama. Walaupun ini masih memenuhi standar indikator mutu, dan ini dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, jenis pasien, jenis resep, masalah pada penulisan resep dokter, serta sarana dan prasarana. Nah, sebagai saran, untuk meningkatkan penilaian terhadap indikator mutu pelayanan, ada beberapa saran, yaitu melakukan penambahan tenaga teknis kefarmasian, memberitahu pasien berapa lama waktu tunggu berdasarkan jenis resep yang dibawa, sehingga pasien memiliki kepastian berapa lama harus menunggu, kemudian fasilitas komputer yang memadai, SIM RS, serta mesin cetak label. Ini adalah hal-hal yang kemungkinan dapat mengurangi waktu tunggu pasien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Gede sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada semua yang sudah presentasi pada hari ini. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditambahkan, saya persilahkan.